Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Ronald Albert Pah, NIM 0561958084 dari Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota. Hari ini saya akan memaparkan materi identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung. Dalam paparan kali ini, saya akan memaparkan latar belakang, tujuan dan sasaran, keluaran, lingkup kegiatan, dan pendekatan pelaksanaan. Menurut Doxiadis tahun 1968, proses perkembangan kota terdiri dari pertumbuhan dan transformasi. Yang pertama, proses pertumbuhan. Proses pertumbuhan berbeda dengan transformasi yang menunjukkan perubahan yang terus-menerus pada bagian permukiman, perkotaan, maupun perdesaan untuk meningkatkan nilai dan tingkat efisiensi penghuninya. Selanjutnya, transformasi. Proses transformasi fungsi guna lahan di perkotaan terdiri dari 4 tahapan berurutan yang terdiri dari: yang pertama, penetrasi, yaitu fungsi baru mulai menerobos masuk ke dalam suatu fungsi yang homogeni. Yang kedua, invasi, yaitu fungsi baru melakukan serbuan yang lebih besar namun belum mendominasi fungsi lama. Yang ketiga, dominasi, yaitu terjadinya perubahan proporsi yang signifikan di mana fungsi baru mulai menguasai kawasan tersebut. Nomor 4, suksesi, yaitu terjadinya pergantian total fungsi dari fungsi lama beralih sepenuhnya ke fungsi baru. Dalam proses transformasi akan timbul dampak. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang tepat. Ketidakselarasan transformasi pembangunan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan rencana tata ruang kota menimbulkan dampak negatif signifikan terhadap aspek sosial, budaya, ekologi, struktur kota, dan ekonomi masyarakat perkotaan. Yang selanjutnya adalah tujuan dan sasaran. Tujuan dari identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung adalah mengkaji kesesuaian antara guna lahan dan kegiatan melalui pemahaman sistem dan berkarakteristik guna lahan, serta variasi dan karakteristik kegiatan yang berkembang di dalamnya. Sasaran dari identifikasi karakteristik guna lahan dan kegiatan di Kota Bandung terdiri dari: yang pertama, mengidentifikasi karakteristik guna lahan di Kota Bandung. Kedua, mengidentifikasi karakteristik variasi kegiatan dalam suatu guna lahan di Kota Bandung. Dan yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik kegiatan yang berkembang di dalam guna lahan di Kota Bandung. Selanjutnya, keluaran. Kegiatan ini diharapkan menghasilkan suatu laporan survei yang siap digunakan untuk kepentingan tahapan proses perencanaan selanjutnya. Lingkup kegiatan. Kegiatan ini akan dilaksanakan di Kota Bandung yang terbagi dalam 6 wilayah pengembangan selama 6 bulan atau 1 semester. Pendekatan pelaksanaan. Pendekatan pelaksanaan dilakukan melalui 2 cara, yaitu perumusan masalah dan pemahaman topik serta pengorganisasian kegiatan. Dalam konteks pelaksanaan kegiatan, perumusan masalah dan pemahaman topik mencakup langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan kebutuhan data, populasi, dan sampel, yaitu menetapkan secara spesifik jenis data yang diperlukan, serta menentukan populasi dan teknik penarikan sampel yang representatif. Yang kedua, memilih, menyusun, dan menggunakan perangkat survei, yaitu memastikan instrumen pengumpulan data atau kuesioner serta pedoman wawancara dirancang dengan tepat dan digunakan secara konsisten. Yang ketiga, menentukan area target dan melaksanakan survei, yaitu menetapkan wilayah sasaran dan melakukan pengumpulan data di lapangan sesuai prosedur, termasuk penerapan etika survei. Keempat, mengolah, menampilkan, dan menginterpretasikan data, yaitu memproses data yang telah dikumpulkan, menyajikan dalam format yang informatif, dan membuat penafsiran sederhana atas temuan tersebut. Selanjutnya, pengorganisasian kegiatan agar efektif dan efisien memerlukan serangkaian langkah
yang meliputi pembahasan kegiatan, penentuan pola, dan jenis data, serta beberapa tindakan manajerial. Rincian langkah manajerial yang pertama adalah pembentukan struktur tim, yaitu membuat organisasi tim yang jelas. Yang kedua, penyusunan anggaran, memperkirakan biaya yang diperlukan untuk seluruh kegiatan. Yang ketiga, pengajuan dokumen, yaitu menyusun proposal kegiatan. Yang keempat, legalitas dan administrasi, yaitu mengurus perizinan ke pihak yang terkait. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan hadirin sekalian, kita telah meninjau pentingnya mengidentifikasi karakteristik guna lahan dan memahami seluruh tahapan transformasi yang sangat mempengaruhi dinamika di Kota Bandung. Akhir kata, terima kasih sebesar-besarnya atas waktu dan perhatian penuh yang telah Bapak Ibu berikan sejak awal hingga akhir pemaparan ini. Kami sangat mengapresiasi dukungan dan kesempatan yang diberikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.